Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Yuni. Kali ini kita akan mempelajari tentang materi kelas 7 semester 2, yaitu pencemaran lingkungan. Yuk kita pelajari bersama. Nah, dari gambar ini kamu bisa melihat ada sungai yang dipenuhi oleh sampah. Ada kulit pisang, ada kaleng, ada botol plastik. Sampah-sampah tersebut tentu saja akan merusak kehidupan yang berada di sekitar sungai, terutama yang hidup di dalam sungai tersebut. Nah, sampah-sampah tersebut bisa menyebabkan pencemaran. Apa itu pencemaran? Ya, kita pelajari bersama. Yang pertama adalah kita perlu mengenal dulu tentang definisi pencemaran. Apa sih pencemaran itu? Pencemaran lingkungan adalah segala sesuatu, baik berupa bahan-bahan fisika maupun kimia, yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Atau bisa juga diartikan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup dinamakan dengan polutan. Nah, polutan ini dapat berupa zat kimia, debu, suara, radiasi, atau panas yang masuk ke dalam lingkungan. Kapan suatu zat dapat dikatakan sebagai polutan? Yang pertama adalah kadarnya melebihi batas kadar normal atau di ambang batas. Kedua, berada pada waktu yang tidak tepat. Tiga, berada pada tempat yang tidak semestinya. Nah, pada contoh gambar tadi terdapat sungai yang penuh dengan sampah. Sampahnya itu banyak sehingga bisa menyebabkan ketika musim penghujan airnya akan meluap karena tidak bisa mengalir. Harusnya sampah itu harus dimasukkan ke tempat sampah, bukan dibuang di sembarang, apalagi di sungai. Di sini Bu Yuni akan membahas tentang pencemaran air. Pencemaran air yaitu masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Lalu apa faktor penyebab pencemaran air? Yang pertama adalah limbah industri. Limbah industri ini dibagi menjadi dua macam, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik itu cirinya berbau seperti limbah pabrik tekstil atau limbah pabrik kertas. Artinya limbah organik ini berasal dari hewan atau tumbuhan. Sedangkan limbah anorganik yaitu yang berasal dari pabrik, bukan dari alam, berupa cairan panas, berbuih dan berwarna, serta mengandung asam belerang berbau menyengat. Nah, seperti itu. Limbah anorganik ini bisa berasal dari limbah pabrik baja, limbah pabrik emas, limbah pabrik cat, limbah pabrik pupuk organik, limbah pabrik farmasi, dan limbah logam berat. Yang kedua adalah limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga merupakan limbah yang berasal dari hasil samping kegiatan perumahan, seperti limbah rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah penginapan atau hotel, rumah makan, dan puing-puing bahan bangunan, serta besi-besi tua bekas mesin-mesin atau kendaraan. Limbah rumah tangga juga bisa dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik adalah limbah seperti kulit buah, sayuran, sisa makanan, kertas, kayu, dan daun.
Kemudian limbah yang berasal dari bahan anorganik antara lain besi, aluminium, plastik, kaca, kaleng bekas cat, dan minyak wangi. Yang ketiga adalah limbah pertanian. Misalnya pestisida, insektisida, dan herbisida yang dilakukan secara berlebihan. Akibatnya terjadi blooming algae atau tumbuh suburnya ganggang di atas permukaan air. Tanaman ganggang ini dapat menutupi seluruh permukaan air, sehingga mengurangi kadar sinar matahari yang masuk ke dalam perairan tersebut. Akibatnya, proses fotosintesis terganggu dan kadar oksigen yang terlarut dalam air akan menurun. Kemudian, apa dampak dari pencemaran air ini? Yang pertama adalah penurunan kualitas lingkungan. Sungai yang bersih dengan sungai yang tercemar tentu akan beda ya. Sungai yang bersih itu terdapat berbagai jenis makhluk hidup, sedangkan sungai yang tercemar bahkan mungkin makhluk hidupnya tidak banyak karena tidak bisa digunakan untuk bertahan hidup karena kualitasnya itu turun dari segi mungkin ketersediaan cahaya matahari di dalam air ataupun ketersediaan oksigen di dalam air. Yang kedua, gangguan kesehatan. Banyak sekali bakteri-bakteri yang akan muncul pada air yang tercemar yang bisa menyebabkan berbagai macam penyakit, misalnya hepatitis dan diare. Yang ketiga, pemekatan hayati. Bahan beracun dapat meresap ke dalam tubuh alga atau mikroorganisme lain. Selanjutnya, dimakan oleh hewan-hewan kecil atau zooplankton. Zooplankton tersebut dimakan oleh ikan yang kecil. Ikan kecil dimakan oleh ikan yang besar. Kemudian manusia memancing, dapat ikan besar, akhirnya ikan besar itu dimakan oleh manusia. Secara tidak langsung, bahan-bahan yang beracun tadi masuk ke dalam tubuh manusia. Yang keempat, mengganggu pemandangan. Nah, ini sudah jelas ya. Pencemaran air itu bisa mengganggu pemandangan, menyebabkan lingkungan tidak sedap untuk dipandang. Sudah tidak indah lagi. Yang kelima, mempercepat proses kerusakan benda. Ada sebagian air limbah yang mengandung zat yang dapat diubah oleh bakteri menjadi gas yang dapat merusak seperti H2S. Gas ini dapat mempercepat proses perkaratan pada besi. Jadi benda-benda yang terbuat dari besi itu bisa keropos atau cepat berkarat ketika terkena air yang tercemar. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari Bu Yuni. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe.